Kalau dalam perkara duniawi, kita bahas ria nih, pamer. Wah, jangan dikata nih zamannya medsos. Media sosial. Platform apapun sekarang kita gunakan. Ibu-ibu ditanya Facebook punya, punya. Instagram punya, punya. TikTok punya, Snack video punya, YouTube punya, punya. Masing-masing punya akun tersendiri, ya. WA pun tiap hari nggak pernah berhenti yang namanya bikin status. Hati-hati terbesit ria. Ada yang ria dengan hartanya, ada yang ria dengan pasangannya, ada yang ria dengan jabatannya. Bahasa anak sekarangnya flexing. Wah, sekarang kalau ibu buka TikTok atau aplikasi lainnya ya, itu lagi rame orang-orang menunjukkan kekayaannya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita room tour rumah saya katanya. Ini kolam renangnya, ini kamarnya, ini barang-barang brandednya. Dan ibu-ibu demen nonton yang begitu. Betul nggak Bu? Betul nggak? Abis nonton itu ngadu sama lakinya. Bang, kita kalau punya rumah begini cakep bener nih bang katanya. Akhirnya berantem, rumah tangga. Gara-gara ngeliat flexing atau kepameran orang lain. Ini rame nih orang sekarang flexing di media sosial terkait dengan harta. Bahkan mohon maaf sekali banyak yang ibadahnya juga jadi bahan flexing. Kemarin tahun 2023 adalah tahun di mana orang berlomba-lomba berangkat haji. Rame kemarin haji nih. Dan banyak yang haji itu dari para influencer, public figure, artis. Oh, rombongan mereka berangkat semua. Betul ya Bu ya? Karena kemarin tahun 2023 ini semua visa masuk. Jadi lumayan agak longgar keadaan di Saudi kemarin. Jadi yang pakai visa ziarah masuk, pakai visa turis dia masuk, yang pakai visa umroh dia udah mukim di sana berapa bulan dia masuk, ya. Jadi bukan hanya yang pakai visa furoda. Kalau furoda kan bayarnya mahal, ya. Jadi bisa langsung tahun itu juga berangkat, cuman kuotanya nggak lebih dari 3.000. Selebihnya apa? Visa ziarah, visa turis dan lain sebagainya. Dan itu banyak yang memanfaatkan, yang pakai adalah para public figure. Mulailah orang-orang yang nggak bisa haji, dia sedih, dia ngelihat media sosial. Wah, public figure ini berangkat. Mulai dari awal naik pesawat dia bikin vlog. Hai guys, alhamdulillah kita dapat kelas bisnis, makannya seperti ini dan lain sebagainya. Turun dari pesawat, dia videoin tuh tangga pesawatnya. Alhamdulillah katanya ABCD dan lain sebagainya. Masuk hotel, dia room tour hotelnya. Alhamdulillah kita di Mekah dan Madinah hotelnya bagus sekali, makanannya enak dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita nggak pernah tahu sih sebenarnya niat orang itu bagaimana ya. Tetapi flexing di zaman sekarang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang lain. Gara-gara flexing yang berlebihan, orang-orang itu banyak yang tidak bersyukur akhirnya dengan kehidupan kita, Bu. Betul nggak? Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada dua. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ibu kenal? Enggak kenal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi raja Umayyah kala itu. Ya, ini sifatnya nggak jauh beda sama Umar bin Khattab yang memimpin masyarakat Muslim kala itu luar biasa. Dalam sejarah itu diceritakan bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat jadi pemimpin, apa yang dia ucapin? Beliau nggak ngomong alhamdulillah, ya. Beliau nggak pencitraan, nggak. Ya, saya bisa memimpin masyarakat dengan sebaik mungkin. Saya akan berjanji A, B, C, D, enggak.
yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dapat amanah memimpin tersebut. Beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kenapa Khalifah Umar? Kok Anda bilang innalillahi lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Khalifah Umar, karena ini musibah, bukan nikmat. Jadi pemimpin itu ujian. Betul nggak, Bu? Banyak orang yang ketika tiba-tiba jabatannya diangkat sama Allah, ditarik tiba-tiba, dia nangis. Maka hati-hati menanggapi ujian, menanggapi fitnah dunia. Jangan sampai kita berlarut-larut. Itulah nggak bolehnya kita pamer, ria. Karena dari ria yang berlebihan bisa jadi penyakit ain buat orang yang lihat kita. Baru punya nikmat nih, harta banyak, flexing sana sini, ya, bikin video dan lain sebagainya. Orang yang nggak suka hatinya dengki ngelihat kita, dia doain buruk. Sombong banget. Mudah-mudahan besok diangkat tuh nikmatnya sama Allah. Kena penyakit ain. Makanya pamer itu dilarang, bukan apa? Satu, bisa nyebabin dengki dan penyakit ain. Gara-gara terlalu berlebihan pamernya. Ibu punya suami ganteng, la ilaha illallah, sehari bisa 5 kali diupload di media sosial. Suaminya baru bangun tidur di videoin, ya Allah, alhamdulillah setiap hari ku memandang wajah yang seperti ini, ya Allah. Biarpun lagi ngiler-ngiler suaminya. Tapi karena dia bangga pamer di video kan. Suaminya mau makan, alhamdulillah masakanku dipuji oleh suamiku yang tampan. Upload lagi. Suaminya mau berangkat kerja pakai pakaian rapi, beginilah penampakan setiap hari yang kulihat di rumah, katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya saya sering bilang, nikmat yang kita punya jangan berlebihan, apalagi planning ke depan. Kita kalau punya planning ke depan, jangan dibocorin semua, apalagi di media sosial. Terkadang yang membuat planning dan rencana kita tuh gagal gara-gara ketidaksukaan orang lain mengetahuinya. Doa dari mereka. Makanya kalau udah jadi baru kasih tahu orang. Jangan belum jadi baru planning, udah ngomong kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, ini berhati-hatilah dengan sifat ria yang bisa menghancurkan diri kita. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa akibat dan bahaya dari ria? Yang pertama, amalnya sia-sia. Orang yang ria itu amalnya sia-sia, nggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa? Karena niatnya tadi buat manusia, bukan lagi nyari ridha Allah. Makanya antara ria dan ikhlas nih bedanya tipis. Mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas buat agamanya, dia ibadah karena Allah, bedanya tipis. Ikhlas tuh bagaimana sih Ustazah? Ikhlas itu ketika tidak lagi terucap kata ikhlas dari mulut kita. Jadi kalau orang masih ngomong saya ikhlas Bu, udah saya maafin, saya ikhlas, itu tandanya belum ikhlas. Karena masih diungkit-ungkit. Coba ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat surah Al-Ikhlas dalam Al-Qur'an. Bagaimana bunyinya? Qul huwallahu Allahus samad lam lahu kufuwan. Apakah dari surah Al-Ikhlas itu ada tertulis kata-kata ikhlas? Enggak ada. Tapi kita coba tengok surat An-Nas. Judulnya An-Nas. Kita baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabb malikin. Ditemukan enggak kata An-Nas di dalamnya? Hampir setiap suratnya, ayatnya ada. Al-Falaq, waktu subuh. Judul suratnya Al-Falaq, di dalamnya ada enggak kata-kata Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil, qul ya ayyuhal ka. Nama suratnya Inna a'tainakal. Nama surahnya Al-Hakumut Tak. Nama surahnya. Tapi kenapa namanya Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas di dalamnya? Betul nggak?
Itu yang selama ini kita pikirkan tuh, kita renungin, kok ini cuma surah Al-Ikhlas yang judulnya Al-Ikhlas tapi nggak ditemuin kata-kata ikhlas di dalam surahnya. Itulah orang yang ikhlas tuh begitu. Ikhlas itu tatkala dia nggak nyebut-nyebut lagi. Jadi kalau ibu nge-WA orang, ngirim pesan ke orang, ketemu orang ibu masih ngomong saya mah ikhlas. Itu sebenarnya lagi kesel hatinya. Lagi tidak ikhlas, tapi pura-pura ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika nggak terucap lagi kata ikhlas. Ada orang minta maaf. Kita nggak mampu ngomong apapun gitu. Artinya mau mencoba ikhlas. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah yang hadir orang-orang ikhlas semuanya. Amin ya robbal alamin.